Hai sahabat Lagu Rejo, ketemu lagi sama Tifa. Dan pembahasan kali ini adalah stereotaktik. Mungkin bagi beberapa sahabat Lagu Rejo masih apa sih? Bertanya-tanya apa sih itu stereotaktik? Apakah ini semacam robot-robotan atau apa ini stereotaktik? Nah, kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Dr. Yuris, dokter spesialis bedah saraf SMC Rumah Sakit Lagu Rejo. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Dokter, selalu sehat semuanya. Kesibukannya apa sih dok ini akhir-akhir ini dok? Kesibukan yang jelas operasi ya. Karena kan banyak pasien yang harus ditangani di sana. Operasi apa aja? Terus operasinya? Operasinya sih banyak ya, terutama epilepsi. Kemarin kita melakukan operasi epilepsi, kemudian tumor juga, ya tumor endokrin, kemudian nyeri. Nyeri apa itu gimana dok? Nyeri? Kalau nyeri, operasi yang dilakukan sebetulnya kan bukan sesuatu yang intinya kalau nyeri itu kan gimana caranya pasien bisa mengurangi nyeri, bisa tidak merasakan nyeri. Banyak hal ya, karena kita kan bekerja di bedah saraf dan kita sudah tahu betul anatomi saraf. Yang kita lakukan ya kita bisa cara mengurangi nyeri dengan cara apapun. Bisa cara dengan pengobatan, dikasih obat, dengan cara dipotong sarafnya, kemudian dicari pusatnya, dicari penyebabnya, seperti itu. Banyak hal yang harus kita lakukan tergantung jenis penyakitnya. Sibuk banget nih dokter Yuris nih sahabat Lagu Rejo. Iya. Oke dok, dokter kalau boleh tahu nih, dokter dulu sekolahnya apa sih dok sampai kok memutuskan jadi dokter spesialis bedah saraf ini? Dulu, yang jelas S1-nya kedokterannya. Ya, ya jelas. Tidak mungkin, bukan S1 kedokteran seperti dokter gitu. Lama-lama dukun jadi dokter lagi. maaf bukan itu. Yang penting ada sekolah saya kedokteran, kemudian saya sekolah itu sekolah bedah umum dulu pertama kali. Kayak di mana itu dok? Itu di Karyadi sebetulnya. Di rumah di Undip, bedah umum 3,5 tahun, kemudian saya dapat beasiswa nih. Oke, wah pinter nih, berarti pinter banget nih. Beasiswa, kenal dengan profesor di Jepang, kemudian saya kerja 5 tahun di Jepang. Di Jepang? Sambil kerja di sana sambil sekolah. Kerja sambil sekolah di Betul, Jepang ya dok untuk ya? clinical trainingnya ya. 5 tahun di sana, balik dengan sertifikat S3 di sana dan clinical advanced trainingnya di sana. Kemudian balik lagi ke Indonesia untuk penambahan kompetensi. Penambahan kompetensi ini sekitar 2 tahun di UNER saat itu. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah, lama sekali, kurang lebih berapa tahun itu dok? Mungkin 10 tahun lebih kali ya. Wow, untuk sekolah untuk jadi spesialis bedah saraf yang jadi S3 gitu, kemudian dengan spesialisasi yang khusus gitu. Wah, keren sekali ini dokter Yuris. Kursus bisa kursus ke Belanda untuk nyeri. Kemudian epilepsi saya juga ke Shizuoka gitu. Berulang kali ke sana, belajar dengan profesor di epilepsi di sana, kemudian sedikit mendalami tentang stereotaktik surgery. Wah, luar biasa sekali dokter Yuris ini. Oke, dokter berarti bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Belanda juga ya dok ya? Belanda sih enggak, karena kan hanya beberapa saat untuk fellowship saja. Tapi kalau Jepang mungkin bicara ada. Karena ada murid-murid saya juga nih dari Jepang datang ke Indonesia untuk belajar dengan kita di sini. Oke, wow, luar biasa sekali. Nah dok, selama menjadi dokter nih, ada nggak sih dok pengalaman yang mengesankan selama operasi atau cerita dari pasien gitu, ada nggak sih dok? Saya senang kalau misalkan operasi itu pasien bisa tersenyum kembali. Artinya apa? Semua tindakan yang saya lakukan itu bermanfaat buat beliau. Yang jelas kita para tim bedah saraf di SMC ini kan melakukan sesuatu tindakan itu berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan outcome. Jadi intinya kita itu melakukan sesuatu bukan sesuatu yang terburu-buru atau hal yang mungkin asal operasi gitu, sedikit operasi. Kadang-kadang kita menyarankan bahwa sepertinya tidak perlu operasi, karena kalau operasi outcome-nya akan menjadi lebih buruk, quality of life-nya menjadi buruk. Jadi yang saya inginkan tadi senyuman dari pasien tadi dan keluarga itu juga bisa menerima dengan apa adanya, dan
Dan itulah yang harapan kita ya dari tim bedah saraf di SMC ini. Gimana caranya membuat quality of life pasien itu menjadi baik. Oke. Gitu. Jadi melihat senyum pasien kembali Betul, ya dok betul. ya. Iya, Wah. betul. Nah, kita kembali ke pembahasan stereotaktik nih. Ini kan mungkin dari beberapa sahabat Logorejo nih terdengar asik nih dok. Stereotaktik ini apa sih sebenarnya dok? Ya, stereotaktik itu sebetulnya suatu teknik operasi saja sih ya. Hampir sama dengan cara makan. Oke. Cara makan pakai sendok atau pakai garpu dan pisau atau pakai sumpit atau pakai tangan. Oke. Kalau ditanya mana nih yang paling bagus itu? Iya tergantung dong gitu. Tergantung. Tergantung yang dimakan kan nggak sih gitu. Oh iya. Coba bisa bayangkan kalau misalkan makan sayur asam pakai sumpit gitu. Kira-kira Itu membutuhkan waktu yang lama dan betul. susah. Jadi stereotaktik itu bukan suatu keharusan. Artinya gini, stereotaktik itu memang kita akan melakukan suatu tindakan di mana tindakan itu memang dibutuhkan untuk keakuratan tertentu. Bukan berarti yang open tidak akurat, tidak. Tetapi akurat tertentu itu kalau saya melakukan tindakan yang besar. Kemudian kalau saya melakukan tindakan yang lebih agresif, itu quality of life-nya menjadi jelek gitu. Okay. Nah, quality of life yang jelek ini yang malah membuat akhirnya pasien itu merasakan kok otak sudah tahu otak fungsinya untuk macam-macam kok dioperasi, bahkan ada yang bilang otak kok diobok-obok. Waduh, ya itu dong. Kok ngeri gitu ya. Ngeri sekali. Jadi otak kok diobok-obok, emangnya air itu ya, otak diobok-obok, airnya diobok-obok, bukan gitu. Waduh, jadi jujur. Bukan. Jadi gini, stereotaktik itu ada suatu tindakan bedah minimal invasif, di mana kita membutuhkan area-area tertentu itu untuk dibedah, ya, dengan akurasi yang tinggi. Oke. Dengan kalau misalkan meleset gitu 1 mili aja, itu atau 1 mili saja atau bahkan bisa kita tolerir kalau misalkan kita toleransi kita untuk melakukan tindakan itu, kalau kita melakukan tindakan itu meleset 1 mili saja, kondisinya sudah berubah sekali gitu. Oke, berarti harus benar-benar akurat ya dok? Betul sekali. Nah, dan tindakannya tidak boleh agresif pada stereotaktik itu. Karena contoh itu seperti halnya biopsi. Kalau di luar sana pakai needle biopsi gitu ya. Di luar sana ada yang ngomong menggunakan bahwa biopsinya cuma pakai tusukan tok kok gitu, tidak pakai bedah kok. Di otak tuh ada gitu. Nah, itulah penggunaan stereotaktik. Pendekatannya pandangan stereotaktik. Berarti bahasa awamnya ini cuma dibolongin dikit gitu? Betul. Nggak langsung dibedah jeret? Enggak. Gitu Jadi gini, intinya adalah stereotaktik itu gimana caranya saya melokalisir lesi di otak itu menggunakan koordinat X, Y, dan Z. Oke. Jadi betul-betul titiknya itu dari tiga area itu, X, Y, dan Z tadi. Z. Kalau ada tumor gitu misalnya seperti itu, kemudian saya akan melakukan operasi, ternyata tumornya ini menggunakan kemoterapi bisa gitu. Terus buat apa saya operasi? Oke, berarti nggak lebih baik kalau kecurigaan saya suatu tumor ini adalah tumor yang memang yang harus kita lakukan biopsi saja tanpa harus kita tindakan, karena tumor yang kecil misalnya gitu, tapi sangat mengganggu quality of life gitu ya, kita lakukan biopsi menggunakan stereotaktik tadi. Oke. Satu lubang sekitar 1 cm lah maksimal. 1 cm aja dong. Wah. Jadi insisinya cuma kecil saya gitu. Atau satu lagi, banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya, mungkin nanti ke belakang kita jelaskan satu persatu. Tapi yang jelas stereotaktik itu adalah suatu alat ya tadi ya, mau sendok mau apa, yang digunakan untuk melakukan tindakan bedah saraf dengan kasus-kasus tertentu. Nah, kasus-kasus tertentunya ini apa dok? Nah, kasus-kasus tertentu satu, misalkan ada perdarahan intrakranial yang cukup banyak di dalam, tapi dalam banget. Kalau kita lakukan operasi
operasinya tekanannya tinggi, tapi kalau kita melakukan operasi korteks yang lain jadi ikut rusak gitu. Kita bisa melakukan pengambilan darah gitu dengan cara menyedot gitu dengan satu lubang. Perkembangan itu ada gitu seperti itu. Tapi butuh waktu yang lama, persiapan dan macam-macam. Gitu ya. Kedua, tumor otak. Misalnya tadi, tumor otak kesulitan kita suatu tumor otak yang tidak perlu operasi sampai habis gitu. Dengan kekhasannya tertentu ya. Jadi untuk menjadikan tumor otak itu kan banyak. Ada MRI, kemudian ada ya macam-macam lah ya. Ada CT scan dan lain sebagainya, kita kumpulkan datanya, kita analisis ya. Kemudian kalau itu suatu tumor otak yang mendekati bahwa tumor otak ini hanya bisa dilakukan kemoterapi dengan tanda-tanda khusus tadi, ya itu kita lakukan biopsi. Betul nggak sih dugaan kita bahwa ini tumor yang tidak perlu operasi. Jadi step sebelum untuk operasi besar, sampai seperti itu. Nah kita lakukan biopsi dulu. Biopsinya ternyata tumornya memang butuhnya kemoterapi aja cukup, itu tidak perlu sampai operasi bedah yang besar. Ya sudah. Sampai kemoterapi aja ya. Iya, kita tidak akan tindakan macam-macam gitu. Atau tumor-tumor yang memang khusus untuk bisa di radioterapi misalnya. Di radioterapi baik kok. Ya sudah, kita tidak lakukan apa-apa gitu. Ya kita hanya lakukan biopsi, kita tahu jenis tumornya apa, kemudian dari tumor itu kita lakukan radioterapi. Cukup. Tetapi beda dong kalau misalkan kecurigaan kita ini tumor memang harus operasi dan harus habis. Ya tidak bisa juga kita pakai stereotaktik. Oh gitu. Tidak bisa kita pakai stereotaktik tadi. Kalau mau makan sop, pakainya sumpit. Pakai sumpit. Kan tidak bisa. Sopnya harus habis kok. Iya. Gitu. Gitu. Jadi artinya seperti itu. Kita harus pilih-pilih. Case mana sih yang bisa pakai stereotaktik atau tidak. Yang kedua, kasus yang paling sering adalah functional neurosurgery. Apa itu, Dok? Functional neurosurgery. Jadi kenapa sih sebetulnya kita lihat sejarahnya dulu ya. Sejarahnya stereotaktik itu ditemukan itu buat apa? Dulunya itu para ilmuwan tuh mikir gitu. Mikirnya gini, gimana sih caranya saya mengecek fungsi otak yang ada di dalam karena mapping otak yang di luar sudah selesai nih. Tapi saya pengen tahu fungsi otak yang di dalam seperti apa. Akhirnya diciptakan stereotaktik. Masuk ada jarum untuk ngetes elektroencephalogram yang ada di dalam. Sekarang berkembang dengan deep EEG. Ya, itu gimana lagi, Dok? Jadi artinya EEG yang dimasukkan ke dalam otak untuk mengetahui konektivitas kejang atau konektivitas fungsional otak dengan lesinya tadi. Gitu. Artinya gini, kita pengen tahu tuh fungsi di otak itu ada hubungannya yang menyebabkan kejang itu di situ atau hanya di lesinya ini aja gitu. Ya. Kalau misalkan penyebab kejangnya itu ke arah sana, ya ini harus dibakar juga gitu istilahnya gitu. Cuman kalau saya pakai operasi langsung gitu, quality of life-nya jelek banget. Jadi pertama kali diciptakan untuk menilai fungsi dari otak, intinya seperti itu. Kemudian berkembang. Oh ternyata penyakit-penyakit fungsional itu berasal dari kelainan otak yang dalam. Contoh Parkinson, contoh tremor, contoh dystonia, gangguan-gangguan gerak yang lain. Yang memang membutuhkan karena secara patofisiologi itu ada kelainan ketidakseimbangan di otak dalam sehingga gerakannya terganggu, tremor gitu ya. Makanya kemudian ada namanya, mungkin pernah dengar dibakar, otaknya dibakar. Iya, gitu. itu. Otaknya itu dibakar gitu. Serem ya itu ya kedengarannya. Otak bakar itu kalau kita orang emangnya Padang gitu ya. Bukan seperti itu. Mohon maaf, bukan seperti itu. Saya suka bercanda soalnya. Bukan seperti itu. Jadi kalau Parkinson itu suatu kelainan yang di otak dalam, maka ada ketidakseimbangan nih antara pemicu dan penghambat suatu gerakan. Nah kemudian kita butuh tepat toh
Otak dalam tuh kalau nggak tepat rusak semua. Padahal 100 mili saja, 2 mili aja bisa pengaruh. Wah, serem banget ya dok. Sehingga kita butuh namanya self taktik itu. Karena kita berdasarkan koordinasi. Berdasarkan koordinasi. Kita tepat XYZ-nya kita ukur gitu di situ. Dengan bantuan radiologi, gambar-gambar radiologi, kita kemudian masukin jarum. Gitu. Pas tepat di situ. Baru kita lakukan pembakaran daerah situ, lessingnya di situ. Dibakar atau diletakkan jarum, kemudian dipasang untuk di brain stimulasi. Seperti itu. Intinya paling sering digunakan untuk functional neurosurgery. Untuk tumor hanya untuk biopsi. Itu self taktik. Perkembangan ke depan itu ada self taktik radiosurgery. Itu gimana itu dok? Self taktik radiosurgery itu suatu tindakan fokus radiosurgery. Jadi fokus ya. Kalau sinar tumor itu sinar itu ya, itu kan nyebar. X-ray-nya atau radiasinya itu nyebar. Ya. Nah otak ini kalau diradiasi semua nyebar, itu efek sampingnya bisa nganggu. Mohon maaf. Semuanya ada kerusakan. Sehingga terkenal dengan nama gamma knife radiosurgery. Prinsipnya bersama dengan self taktik radiosurgery. Jadi kita fokus di area tumor tersebut, dipanasin daerah situ, kemudian dimatikan oleh karena X-ray-nya dipanasin gitu, ya. Kemudian dia tumornya rusak, tetapi bangunan-bangunan sekitarnya masih utuh. Utuh. Contoh ada tumor di daerah sekitar saraf mata. Kalau kita pakai radiasi biasa, itu saraf matanya bisa rusak. Nyebar kan? Ya. Saraf matanya bisa kena rusak dengan radiasi. Tetapi dengan fokus self taktik neurosurgery atau gamma knife itu, dia bisa masuk fokus ke titiknya itu tadi ya dok. Titik itu. Nah ini yang bisa dilakukan. Nah beberapa pasien contoh paling gampang tumor ya, karena pasien tumor ini ternyata banyak. Mungkin kemarin sudah ada podcast dengan dokter kami, tim dengan kita itu. Jadi beberapa tumor itu sometimes kita tidak lakukan apa-apa gitu, we do nothing gitu. Padahal tidak boleh kan harusnya ya. Kita pengen tahu penyebab tumornya itu, jenis tumornya tumor apa. Karena kita tidak punya gitu. Di rumah sakit lain itu tidak punya. Untuk alat biopsinya, untuk alat self taktiknya juga tidak ada gitu. Netrobrozi ini punya. Netrobrozi itu punya. Dan itu bisa kita gunakan untuk itu, untuk biopsi. Memang durasi operasinya akan lebih lama dan lebih lebih persiapannya akan lebih detail, karena kita tahu ya kerja detail itu pasti akan lebih lama. Lebih lama. Jadi bukan masalah waktunya sebetulnya, tetapi masalah akurasinya. Betul. Nah itu tadi tahu titiknya di situ itu gimana dok? Caranya? Jadi gini. Apakah ada teknologi? Jadi gini, semuanya sekarang kan zaman komputer ya. Ya. Komputer navigasi. Sebetulnya hampir sama dengan navigasi. Kalau navigasi sistem untuk pembedahan itu ada alatnya sendiri. Ya, karena dia bukan targeted. Artinya itu bisa berubah tergantung dari tidak se detail self taktik. Gitu. Karena kalau self taktik kan targeted. Kalau navigasi itu hanya berdasarkan gambar, kemudian dipadukan dengan alat kayak bolpen gitu, terus kemudian ditempel gitu, kemudian kita tahu ini letaknya di sini, ini letaknya di situ gitu, kayak navigasi. Bolpen ini nih, kalau saya letakkan di daerah sini kepala gitu, di gambar itu juga menunjukkan area situ gitu. Wah canggih sekali ya dok gitu. Ya. Itu ada seperti itu, navigasi sistem. Wah. Ya itu navigasi sistem, dan itu sangat membantu kita dalam hal melakukan perluasan operasi misalnya seperti itu, atau melakukan kira-kira kalau zaman dulu tuh operasi pakai kiro-kiro, gitu ya. Kalau zaman sekarang itu
letak itu kalau dulu kan pakai diukur pakai sini berapa senti, sini berapa senti. Dulu gitu manual kayak gitu ya dok ya. Tapi zaman sekarang kalau di luar negeri di Singapura itu sudah pakai navigasi semua. Tinggal titiknya di sini, tinggal di daerah sini yang saya operasi, langsung dapat. Kalau dulu harap-harap masuk ukuran ini benar apa enggak gitu. Tapi kalau kita bicara tentang akurasi stereotaktik. Stereotaktik ini gunanya untuk misalkan tadi yang depth tadi ya, gitu. Apa tadi pertanyaan saya lupa? Tentang cara tahunya titiknya di situ gimana? Titiknya itu berdasarkan koordinat. Jadi kalau ada gambar-gambar radiologi, gambar-gambar MRI itu kan gambar-gambar slice per slice. Ya. Slice per slice itu nanti ada gambar slice yang mendatar sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, kalau slice itu kemudian kita ukur berdasarkan sumbu X, Y, Z tadi, ya kita padukan, kemudian kita ketemu titiknya di situ, nanti ketahuan, tumor ini letaknya di koordinat X sekian, Y sekian, Z sekian. Oke, nah ini kayak pelajaran matematika dulu zaman sekolah ya dok? Matematika. Tapi cuma udah komputer, kita nggak ngitung-ngitung apa. Kayak zaman dulu ngitung pusing gitu, enggak. Masukin data MRI-nya, kita masukkan data CT scan-nya, diolah oleh komputer, AI gitu ya. Seperti itu, computerized, kemudian muncul tuh koordinat X, Y, Z-nya. Seperti itu ternyata ya ketemu X, Y, Z-nya, kemudian kita lihat targetnya mau kita lakukan di sebelah mana dari X, Y, Z itu. Kanan sedikit, kiri sedikit, lalu kita langsung ketemu, baru nanti dibawa ke kamar operasi. Kemudian kita hanya butuh insisi kecil kira-kira 2 cm, 2,5 cm gitu. Kita buka, kemudian kita bor sedikit, kita masukkan alat jarumnya. Pas yang kita mau biopsi, kita lakukan biopsi. Pas tempat yang kita mau bakar, kita ablasi, kita lakukan ablasi. Tergantung jenis penyakitnya tadi. Kebutuhannya apa. Bahkan ada yang menggunakan stereotaktik untuk pasang vipisan gitu ya. Dok, pasang vipisan kok pakai stereotaktik? Jangan salah loh, kadang-kadang kita vipisan kalau anatominya tidak betul, kalau anatominya ada komplikasi-komplikasi tertentu yang menyebabkan anatomi itu berubah, menggunakan vipisan itu dengan perasaan. Jadi tusuk keluar. Nah, ini tidak boleh kan? Zaman sekarang masa sih seperti itu kan? Nah, banyak yang menggunakan navigasi, kemudian stereotaktik untuk masukkan alat vipisannya, sehingga cuma sekali tusuk. Gitu. Intinya akurasi dan cukup tidak berulang gitu. Akurasi ya. Akurasinya. Oke, nah ini untuk operasinya sendiri ini kira-kira berapa jam sih dok? Jadi gini, persiapannya yang cukup lama. Jadi persiapan stereotaktik itu kan kita harus pasang frame ya. Kita harus pasang frame, kemudian kita untuk CT scan ulang dulu gitu. Kemudian kita masukkan, menunggu processing komputeris dulu gitu. Itu yang butuh waktu lama. Tapi kalau pembedahan itu sebentar. 4 jam? Enggak sampai. 3 jam, 2 jam? Mungkin enggak sampai, hanya maksimum 1 jam. Dan itu hanya lokal anestesi. Jadi pasien ngomong ya. Pasien bicara dengan kita gitu. Berarti yang lama persiapannya ya? Persiapannya yang lama, karena kan harus foto dulu gitu. Harus disiapkan target datingnya dulu gitu. Jadi butuh proses panjang. Waktu sih tidak lama ya, tidak seperti operasi-operasi konvensional lainnya. Kalau konvensional lainnya masuk operasi sampai 6 jam, 8 jam gitu ya, belum selesai lagi, habis itu masuk ICU lagi, tidak seperti itu. Tapi biasanya stereotaktik surgery itu waktunya kurang dari 2 jam, tidak ada. Kalau sudah itu biasanya 1 jam selesai. 1 jam selesai. Nah, untuk pemulihannya sendiri ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih? Atau tergantung pemulihannya satu without complication ya, artinya gitu ya. Kalau kita bicara kalau tanpa komplikasi ya enggak, langsung pulang gitu. Langsung pulang dok? Bisa langsung pulang. Pagi dilakukan tindakan, sore itu sudah baik, bisa bangun berdiri, sudah pulang, enggak ada masalah. Karena apa?
cuman kayak tik gitu. cuman segini doang sisinya. Dua ruas jari gini. Jahitannya kapan dok? Ambilnya sudah nanti 7 hari paling sembuh gitu. Oke, wah ini bener-bener wow sekali ya dok ya. Bahkan untuk functional neurosurgery seperti Parkinson, tremornya bisa langsung hilang pada saat itu. Gangguan tremor bisa langsung hilang pada saat itu. Bisa langsung hilang saat itu. Oh, itu tadi berarti waktu saat operasi sekaligus kayak dicek. Nih, dicek. Bapak masih tremor ya? Iya, betul. Oke, wah. Ini luar biasa sekali sih, Dok ya. Ini dan ini di Telagorejo ada loh. Ada. SMC Rumah Sakit Telagorejo. Wow, luar biasa sekali. Kan biasanya yang ada di pikiran orang-orang, wah, ini kalau bedah otak nih operasi dibuka kepalanya ini bakal lama banget. Saya mau cerita nih. Kekhawatiran berlebih terhadap dokter bedah saraf. Jadi gini, ada pasien yang sakit kepala terus gitu ya, sakit kepala terus. Sering banget. Dan saya tuh sedih gitu karena tidak ada komunikasi atau informasi yang lebih baik tentang dokter bedah saraf. Jadi gini, pandangan orang nih ya, kalau ke dokter bedah saraf masih dibedah otaknya nih gitu. Iya. Mesti kan sendiri dong soalnya. Bedah saraf. Gitu ya. Gitu masih takut. Enggak usah. Larinya kemana? Ke orang-orang pintar ya. Ketanya orang pintar. Atau ke dokter-dokter lain. Nah, tidak ada masalah seperti itu. Cuman kalau kita tidak menjelaskan gitu ya dengan baik, ini dokter bedah saraf itu untuk melakukan tindakan bedah itu bukan serta-merta kalau konsultasi langsung disarankan langsung bedah gitu. Enggak ya dok ya? Enggak. Enggak. Tetapi kalau kita memang menyarankan pembedahan, kalau tidak dibedah, efeknya itu ke depan itu jadi lebih susah, lebih parah loh. Contoh, ada orang sakit kepala terus itu ya, di sana dokter bedah saraf tidak mau, takut dibedah, belum ngobrol, cuma pola pikirnya yang salah aja, takut dibedah. Kemudian datang lagi dengan pandangan mata yang sudah tidak lihat, sudah kabur. Terus kemudian dikonsultasi bedah saraf baru mau. Baru mau setelah merasakan gejala-gejalanya kok. Iya. Lah kalau sudah kasep, saraf yang rusak sudah kasep kemudian mau dibenerin, saraf itu sudah rusak, nggak bisa diperbaikin loh. Gitu. Saraf itu sudah kepotong, sampai sekarang belum ada ilmu yang bisa menyambung saraf, langsung disambung kayak kabel langsung hidup lagi. Gitu. Itu tidak ada sampai sekarang. Iya. Nah itu pola pikir yang bisa jadi harus diubah, bahwa ke bedah saraf itu belum tentu operasi. Kita lihat dong kasus-kasus mana yang butuh operasi, mana yang kita bisa lakukan tindakan konservatif dulu, mana yang kita bisa evaluasi dulu menggunakan obat-obatan gitu. Kalau ke obat-obatan bisa kita rujuk ke dokter neuro untuk melakukan pengobatan itu. Ya sekali lagi nih dok, terakhir untuk pesan untuk sahabat Telagorejo nih yang sudah merasakan gejala yang aneh-aneh itu tadi, contohnya kayak sakit kepala, waduh ini sering, tapi masih takut nih buat konsultasi ke dokter, apa nih? Gini deh, kalau saya bilang nggak ada salahnya kok untuk second opinion gitu ya. Tidak ada salahnya kok untuk melakukan tanya gitu. Sebetulnya saya sakit apa sih dok gitu ke dokter bedah saraf. Kalau misalkan nanti kemudian muncul diagnosisnya, keputusan tetap ada di pasien kan. Will you do or not, bukan kita yang maksa kok. Tapi kewajiban kita hanya melakukan edukasi yang baik. Artinya pemberitahuan, oh ini penyakit A, obatnya bisa ini, pilihan terapinya seperti itu. Oh ini obat C, penyakit C, obatnya bisa ini gitu. Tergantung dari diagnosisnya. Begitu juga dengan stereotaktik. Jangan tiba-tiba dok saya mau di stereotaktik surgery saja. Loh, cek tau gitu ya. Dokternya bingung nih Pak. Sakitnya apa gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya itu butuh tadi. Stereotaktik itu hanya alat,
untuk melakukan ketepatan tadi butuhnya untuk makan apa gitu. Gampangnya seperti itu. Kalau kita makan sup butuhnya sendok sop gitu kan ya. Kalau kita makan mie butuhnya mie gitu ya. Pakai sumpit bisa gitu ya, atau garpu gitu. Ya itu hanya alat. Tapi intinya adalah second opinion itu penting ya. Atau misalkan mau konsultasi aja sih oke lah, ngobrol-ngobrol enak gitu, kita jelaskan lagi lebih dalam lagi bagaimana proses otaknya seperti apa, itu boleh kok, boleh banget. Boleh banget ya sahabat Logorejo, jadi nggak perlu takut-takut ya dok ya, konsultasi cerita-cerita santai aja. Santai aja, dokternya lucu-lucu. Dokternya santai, dokternya lucu-lucu. Jadi nggak harus tegang, aduh aku harus operasi ini, nggak. Ada pilihan-pilihan lainnya ya dok ya. Oke, itu tadi kita sudah bahas-bahas soal stereotaktik ya sahabat Logorejo. Jadi buat sahabat Logorejo yang ada gejala-gejala bisa konsultasi dulu sama dokternya, nggak harus langsung stereotaktik. Nah, tadi kita menjelaskan nih stereotaktik itu apa, gimana caranya, prosedurnya kayak gimana. Nah itu tadi. Kita bakal balik lagi ketemu sama sahabat Logorejo lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.